merdeka dan memperjuangkan kemerdekaan itu semuanya punya gagasan, ada keadilan, ada kesempatan untuk meraih itu kesejahteraan umum, kemudian tercerdaskan bagi semua, bukan sebagian, dan harus kita ikhtiarkan untuk semuanya. Kalau kita reflektif nih, para pendiri republik ini tuh kaum elit, lintas generasi, lintas kepemimpinan. Oleh karena itu, segala hal yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi kalau ada yang kita rasakan belum baik, ya harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan? Continuity and change. Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Itu yang membuat Indonesia itu beda dengan negara lain. Bisa membuat sebuah negara yang untuk semua, bukan untuk sebagian. Dia, kelompok ini, melawan bukan hanya kolonialisme Barat, tapi juga dia membangun negara yang tidak feodal. Tidak feodal. Semua kerajaan, keraton itu diakui sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas politik. Baca arah-arah katakanlah penegakan hukum di Indonesia secara umum, kita kan memang diakui atau tidak, kan ada tebang pilih, ya dicari-cari kesalahan orang lain. Kalau pihak pemerintah aman gitu, pihak koalisi dikerjain. Nah, dalam konteks penegakan hukum iya, pasti ada bukti-bukti, bukti formil maupun material. Ciplate ada bukti, ada audit dari BPKP. Kemungkinan Syahrul Yassin Limpo juga kan sudah ditingkatkan ya ke penyidikan. Kelihatannya juga, mohon maaf, kelihatannya akan persis sama. Kelihatannya arahnya ke tersangka, kelihatannya saya tidak menduga-duga ya. Coba bayangkan kalau masih entitas politik di seluruh Indonesia, apa yang bisa terjadi? Siapa menjadi apa harus berasal dari keluarga tertentu, bukan? Tetangga kita masih untuk menjadi kepala negara-negara bagian harus menjadi keluarga aristokrat. Ada aristokrasi, kita tidak ada. Sebelumnya tidak perlu saya jelaskan di sini, tapi konteksnya hari ini yang update dalam konteks pembahasan kita hari ini, kita melihat bahwa lembaga hukum kita yang masih digunakan sebagai alat untuk katakanlah mohon maaf menghajar lawan politik, tetapi yang mengamankan kawan politik ini menjadi problem kita. Saya sih hanya mengkritisi itu saja sesungguhnya penegakan visi internasional Anies Baswedan tentang peran Indonesia menjaga perdamaian dunia. Dikutip dari tribunjambi.com, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berbicara tentang pentingnya Indonesia memiliki visi internasional. Di dalam visi internasional, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin menekankan pentingnya Indonesia menjaga perdamaian dunia. Selain itu juga perlunya berkontribusi dalam tantangan iklim. Menurut Anies Baswedan bahwa setiap orang memiliki 3 ranah kiprah, ketiganya yakni sebagai warga daerah, sebagai warga nasional, dan sebagai warga dunia. Dia mengatakan bahwa Indonesia perlu berperan di ketiga wilayah itu. Ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, bagaimana hubungan kita dengan berbagai negara, maka cara pandangnya bukan sekedar untung dan rugi, kata Anies lewat video yang diputar dalam diskusi daring bertajuk Visi Internasional Anies Rashid Baswedan, Minggu 18 Juni 2023. Bukan hanya tentang perdagangan, bukan hanya tentang kegiatan investasi dan berapa banyak uang yang masuk dan keluar, tapi ini tentang bagaimana kita berperan untuk ikut menjaga perdamaian, ikut menjaga stabilitas baik kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia, apalagi kawasan dunia, ujarnya. Ia menegaskan pentingnya Indonesia memiliki prinsip yang berdasarkan kepada nilai atau value base untuk menghadapi berbagai macam tantangan dunia. Ketika Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia internasional, maka prinsip itu yang dapat dipakai untuk menakar hubungan dengan negara-negara lainnya. Misalnya, kita memiliki prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, prinsip menghormati integritas teritorial,
Maka ketika ada aneksasi, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah melanggar prinsip yang kita yakini, ujarnya. Jadi, walaupun yang melakukan bisa jadi adalah teman Indonesia, negara yang memiliki hubungan baik dengan kita harus sampaikan. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dihormati, kita harus tegur, lanjut Anies. Dalam pemaparannya tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menceritakan pengalamannya untuk memberikan solusi dalam persoalan iklim. Menurutnya, persoalan iklim tidak hanya persoalan lintas negara, tapi juga lintas wilayah. Saat itu, dia mendapat kesempatan untuk berbicara tentang bagaimana cara menghadapi krisis iklim yang disambut baik oleh Sekjen PBB. Saat di Jakarta dulu, kami terlibat dalam usaha untuk berkontribusi atas tantangan global di wilayah Jakarta. Dan ketika kita terlibat dalam percakapan internasional yang dihadiri Sekjen PBB, di situ kami sampaikan hal-hal yang harus dikerjakan oleh PBB dan direspon oleh Sekjen PBB yang pada waktu itu hadir, kata Anies. Artinya persoalannya global, wilayah aksinya lokal, tapi visinya adalah visi bersama untuk masyarakat global sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga global, lanjutnya. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan berbicara tentang pentingnya Indonesia memiliki visi internasional. Di dalam visi internasional, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin menekankan pentingnya Indonesia menjaga perdamaian dunia. Selain itu juga perlunya berkontribusi dalam tantangan iklim. Menurut Anies Baswedan bahwa setiap orang memiliki 3 ranah kiprah, ketiganya yakni sebagai warga daerah, sebagai warga nasional, dan sebagai warga dunia. Dia mengatakan bahwa Indonesia perlu berperan di ketiga wilayah itu. Ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, bagaimana hubungan kita dengan berbagai negara, maka cara pandangnya bukan sekedar untung dan rugi, kata Anies lewat video yang diputar dalam diskusi daring bertajuk Visi Internasional Anies Rashid Baswedan, Minggu 18 Juni 2023. Bukan hanya tentang perdagangan, bukan hanya tentang kegiatan investasi dan berapa banyak uang yang masuk dan keluar, tapi ini tentang bagaimana kita berperan untuk ikut menjaga perdamaian, ikut menjaga stabilitas baik kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia, apalagi kawasan dunia, ujarnya. Ia menegaskan pentingnya Indonesia memiliki prinsip yang berdasarkan kepada nilai atau value base untuk menghadapi berbagai macam tantangan dunia. Ketika Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dunia internasional, maka prinsip itu yang dapat dipakai untuk menakar hubungan dengan negara-negara lainnya. Misalnya, kita memiliki prinsip bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, prinsip menghormati integritas teritorial,